Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kali ini kita belajar kembali di pertemuan kedua, belajar matematika. Nah, pagi hari ini gimana nih kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan tetap bisa melanjutkan pembelajaran, tetap bisa semangat terus buat belajar. Nah, kali ini pembelajaran kita, sebelum kita mulai ini pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan untuk belajar dan dilancarkan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin dari Friska bisa memimpin doa. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu izin share screen dahulu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Marilah kita mulai. Oke, setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, semoga jiwa nasionalisme kita makin bertambah ya. Dan yang mungkin kita cek kehadiran dulu ya dari anak-anak ibu semuanya. Ibu panggil satu-satu, nanti yang hadir bisa open mic-nya untuk mengatakan hadir dan bisa open kameranya juga. Kita presensi dulu ya. Yang pertama, Amelia Yulianisa. Hadir, Bu. Aini Chandra Tias. Hadir, Bu. Anggi Lestari. Hadir, Bu. Mawar Putri. Bu, katanya Mawar sakit. Oh, Mawar sakit ya. Oke. Semoga kita doakan ya, semoga untuk kesembuhan Mawar, semoga Mawar cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama kita di sini. Dan untuk anak-anak ibu semuanya tetap jaga protokol kesehatan ya, karena kita masih di era COVID, walaupun di Indonesia sudah menurun, kita tetap selalu jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Oke, baiklah kita memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengamati nantinya kita akan menggunakan media pembelajaran, ada Scratch dan GeoGebra, dan mengikuti KBM atau kegiatan belajar, peserta lisensi dasar dan ya, IPK-nya, yaitu ada 3.1 dan 4.1. Selanjutnya kita akan memulai ya pembelajaran kita. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengulang kembali nih anak-anak ibu terkait pembelajaran kita sebelumnya terkait bilangan bulat. Nah, kita pada pertemuan pertama telah mempelajari bilangan bulat dan ini ada sebuah garis bilangan. Kira-kira dari anak-anak ibu masih ada yang ingatkah dari bilangan bulat itu terdiri dari apa saja? Elza izin menjawab, Bu. Ya, boleh Elza. Bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ya, benar ya anak-anak ibu. Jadi, bilangan bulat itu ada terdiri dari 3. Ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, apa saja sifat operasi pada bilangan bulat? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat. Ya, boleh Anggi. Ada bilangan komutatif, asosiatif, sama distributif sifatnya. Ya, benar sekali ya. Jadi ada 3 sifat operasi bilangan bulat, yaitu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk komutatif itu ada pada penjumlahan dan perkalian. Jika kita jumlahkan A ditambah B, nanti akan sama dengan B ditambah A. Begitupun dengan komutatif pada perkalian. Asosiatif juga sama, ada asosiatif pada penjumlahan dan asosiatif pada perkalian. Ada distributif juga ada, ini distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua ini perkalian terhadap pengurangan. Nah, ternyata anak-anak ibu masih
ingat ya tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang bilangan bulat. Dan ini akan sangat membantu untuk mempelajari pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pecahan. Nah, untuk anak-anak Ibu, link materi dan LKPD-nya sudah Ibu share ya di grup WA kita dan juga bisa dilihat di Google Classroom kita. Nah, baiklah anak-anak Ibu, selanjutnya nih, sebelum kita mempelajari tentang pecahan, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih pentingnya pecahan itu, kenapa kita harus belajar pecahan. Nah, ternyata memahami materi pecahan ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pecahan itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan kita. Misalkan nih ketika anak-anak Ibu disuruh oleh orang tuanya atau disuruh oleh mamanya ke warung. Nah, tolong belikan Ibu gula 1/4 kilo. Nah, itu adalah sebuah pecahan gitu. Atau ibunya menyuruh membeli tepung, minyak, dan lainnya di warung. Dan itu sangat-sangatlah erat kaitannya dengan pecahan. Ini bagaimana kita bersemangat, tetap terus bersemangat buat belajar matematika. Karena kehidupan kita sehari-hari ini sangat erat kaitannya dengan matematika. Seperti itu. Jadi anak-anak Ibu harus semangat mempelajari matematika, hilangkan pikiran-pikiran matematika itu sulit, matematika itu membosankan. Sesungguhnya matematika itu sangat erat dengan kehidupan kita dan sangat mudah, ada aplikasinya di kehidupan kita. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita. Yang pertama kita coba perhatikan ya anak-anak, kita akan belajar pecahan. Nah, di sini udah ada 3 gambar nih. Ada yang pertama gambar potongan kue. Mungkin yang habis ulang tahun gitu ada membagi-bagikan kue ke temannya, ini ada potongan kue yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada gelas ukur yang berisi air. Dan yang ketiga ada potongan kain batik. Nah, menurut anak-anak Ibu coba diperhatikan dulu, dilihat-lihat dulu gambar-gambar ini. Kira-kira menurut anak Ibu, gambar yang pertama itu kan kita ada potongan kue. Kira-kira potongan kue ini ada berapa potongannya? Ada yang bisa jawab? Saya ingin menjawab, Bu. Ya. Ada Potongannya 3 potongan ya, Bu? Kalau 3 potongan itu kan dari keseluruhan kuenya yang masih tersisa. Kalau yang potongannya saja ada berapa yang sudah dipotong? Ada 1, Bu. Ya, benar. Jadi potongannya ada 1 dari seluruhnya. Kalau kita satukan kembali, kue ini seluruhnya ada berapa potongan itu? Ada berapa bagian? Ada 4 bagian, Bu. Ya, benar. Jadi di sini kita punya satu potongan kue dari jumlah keseluruhan kue lingkaran itu ada 4. Nah, jadi itu pecahannya 1/4. Nah, yang kedua nih, gelas ukurnya itu kita ada 3 ml ya di sini satuannya dan kapasitas gelas itu ada 5 ml. Jadi untuk yang kedua ini kira-kira berapa pecahannya? 3/5, Bu. Ya, benar 3/5. Dan yang terakhir coba kita lihat di sini ada potongan kain yang telah dibagi sama rata dan 1 sudah dipotong dari semula. Kira-kira ini berapa pecahannya? 1/3, Bu. Ya, benar ya, 1/3. Jadi ini pecahannya 1/4, ini 3/5, dan yang ini 1/3. Kita akan mengenal lebih nih tentang pecahan. Nah, coba anak-anak Ibu membuka link yang telah Ibu share juga di grup WA. Mengenal pecahan ada lingkaran dan ada persegi panjang. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kita mencoba nih anak-anak Ibu menggunakan GeoGebra. Nah, di sini menggunakan GeoGebra, kita pembilangnya tadi, kue tadi kita ada 1/4 ya kuenya. Kita coba membuat di GeoGebra. Jadi di sini anak-anak Ibu bisa menggeser ke kanan dan ke kiri untuk pembilangnya. Penyebutnya juga seperti itu, ke kanan dan ke kiri. Kita cobakan kue yang tadi, 1/4. Nah, ini ya, tadi bentuk kuenya seperti ini kan, kebetulan kuenya juga lingkaran, jadi ini 1/4. Kalau kita bentuk dalam persegi panjang, dia seperti ini. Ada 1 yang diarsir, ini berwarna coklat, dari 4 bagian. Jadi 1 persegi panjang ini dibagi menjadi 4. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu mencobakan GeoGebra ini. Ada yang bisa share screen? Yang ingin mencoba? Oke, ini udah di share screen ya sama Amel. Sekarang kita coba bersama-sama, nanti Amel yang mempraktekkan. Kita coba pecahan, misalkan Amel
2/6. Pembilangnya kedua. Nah, 6. oke, baik. Seperti itu ya anak-anak. Amel coba praktekkan sekarang 3/7. 3/7, Bu. Oke, itu ya bisa dilihat ya. Salah melihat ya, tadi di sana ada tulisannya pembilang, ada tulisannya penyebut. Nah, jadi dalam pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi pecahan itu pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, dalam pecahan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Nah, kita juga menggunakan GeoGebra. Anak-anak Ibu bisa buka link yang kedua. Nah, di sini kita akan membandingkan dua pecahan. Nah, di sini kita cobakan ya, di sini ada pembilang dan penyebut untuk pecahan pertama, dan ada pembilang dan penyebut untuk pecahan kedua. Kita cobakan dulu ya untuk pecahan pertama. Misalkan yang kue tadi ada 1/4. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan ada air tadi yaitu 3/5. 3. Nah, anak ibu bisa geser-geser aja ya ininya. 3/5. Oke, ini bentukannya ada ini 1/4 dan yang di bawah 3/5. Tadi kita telah pelajari 1/4 ada 1 yang diarsir dari 4 bagian, 3/5 3 yang diarsir dari 5 bagian. Nah, selanjutnya kita coba kita geserkan nih ke atas. Kira-kira bagaimana bentuknya? Kita geser ke atas. Nah, ternyata bagian yang di atas itu lebih kecil ya, lebih sedikit dibandingkan bagian bilangan yang kedua. Nah, sekarang kita coba bandingkan nilai pecahan. Anak-anak ibu bisa dicentang ya di GeoGebra-nya masing-masing. Kita centang di sini. Tadi kita dapatkan ya, ternyata 1/4 itu daerah yang diarsirnya lebih kecil dibandingkan dengan 3/5. Berarti yang lebih kecil anak-anak ibu bisa centang di sini, yang lebih kecil di sini. Ya, nanti akan keluar tulisan selamat, jawaban kamu benar. Nah, sekarang anak-anak ibu ada yang bisa mencobakan untuk share screen, mencoba sendiri? Saya mau mencoba, Bu. Oke, baik Ani, boleh dicoba. Izin share screen, Bu. Ya. Anak-anak ibu, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ini izin bertanya, boleh nggak, Bu? Boleh Ani. Tadi itu membandingkan nilai dua pecahan ya. Tapi kalau misalkan membandingkannya pecahannya lebih dari 2, kayak misalkan pecahannya ada 4, ada 5 gitu. Terus itu teh gimana? Oke, baik. Terima kasih Aini. Jadi timbul ya pertanyaan dari Aini. Kita sudah membandingkan dua pecahan. Dan selanjutnya kata Aini dari kalau kita membandingkan 3, 4 pecahan gimana Bu? Terus kalau misalkan ada pecahan persennya, ada pecahan desimalnya, nanti gimana? Nah, marilah kita rumuskan ya anak-anak ibu sebuah pertanyaan dari Aini yang nanti akan kita cari tahu bersama. Kita jawab bersama, kita rumuskan pertanyaannya itu. Bagaimanakah mengurutkan pecahan, baik itu dari bilangan terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, dan bagaimana jika pecahannya itu bermacam-macam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ini, kita akan cari tahu bersama. Kita akan belajar bersama dengan anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang telah ibu kirimkan di grup ya. Link LKPD-nya bisa kirimkan di grup. Dan ibu juga telah membuatkannya di Canva. Jadi anak-anak ibu bisa langsung bekerja sama di sana. Misalkan Friska lagi mengedit, Anggi juga bisa langsung ngedit di Canva-nya. Jadi anak-anak ibu bisa langsung bekerja bersama di Canva tersebut. Nah, ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Anggi, Ani, Aini, dan Dwi. Untuk kelompok kedua ada Amel, Elza, dan Friska. Boleh anak-anak ibu membagi kelompok, sudah ibu bagi kelompoknya, nanti akan ibu masukkan ke breakout Zoom dan silakan untuk berdiskusi. Oke, jadi ini LKPD kita, nanti anak-anak ibu bisa mengisikan hari tanggal, kelas, kelompoknya, siapa aja anggotanya. Ini ada tujuan ya,
tujuan pembelajaran melalui LKPD ini dengan diskusi, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pecahan dan mengurutkan pecahan dengan benar. Ada petunjuknya. Yang pertama, kerjakan LKPD berikut dengan seksama. Yang kedua, berdiskusilah dengan teman sekelompok dalam menentukan jawaban. Jadi coba berdiskusi, mencari tahu kira-kira solusinya seperti apa. Dan yang ketiga, bertanyalah kepada guru jika terdapat kesulitan. Jadi nanti jika anak-anak ibu mengalami kesulitan, boleh langsung bertanya ke ibu. Dan ada kompetensi dasarnya, itu 3.1 dan 4.1. Kira-kira dari anak ibu ada yang bertanya terlebih dahulu terkait pengerjaan LKPD tadi? Tidak ada ya, jadi boleh langsung ibu bagikan ke breakout Zoom. Habis untuk mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya kita akan coba nih mempresentasikan hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok. Nanti jika kelompok lainnya ingin menanggapi atau ingin mengomentari, boleh silakan. Mungkin ada kritikan atau ada saran, boleh langsung saja disampaikan. Kegiatan 1 ini, Bu. Oke, baik. Boleh silakan kelompok 1. Mungkin perkenalkan diri dulu, anggota kelompoknya siapa saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagian kue yang didapat masing-masing meja jika ditambah adit itu, di meja A ada 1/7 bagian, karena kan tadinya anaknya ada 6, terus kalau adit bergabung di meja A, berarti ada 7 anak, jadi 1/7. Lalu di meja B ada 1/8 bagian, di meja C ada 1/9 bagian, dan di meja D ada 1/10 bagian. Kira-kira seharusnya ya, untuk jawaban yang benar itu kira-kira kelompok 1 kita ke meja mana seharusnya? Si Adit ke meja mana seharusnya? Ke meja A ya, Ibu. Ya, benar. Jadi nanti si Adit harusnya pergi ke meja A, dan karena meja A tadi ada 6 orang, ditambah Adit 1/7. Kalau yang ini, yang meja B, si Aditnya belum ditambahkan nih dari jawaban anak-anak ibu 1/7 ini, si Aditnya belum ditambahkan. Jadi jawaban yang benar adalah di meja A. Kan ya? Ya. Selanjutnya, ini amati tabel. Terus ini yang pertama itu adalah 1/10. Lalu yang Oke, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau menanggapi dahulu? Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi, Bu. Ya, boleh, Friska. Untuk poin yang terakhir, menurut kelompok kami jawabannya adalah 4/15, Bu. Oke, jadi ini ada tanggapan ya dari kelompok 2 untuk jawaban yang terakhir itu 4/15. Coba apakah tulisan Ibu sudah terlihat di sini coret-coretannya? sudah, Bu. Oke, kita coba ya lihat dari kelompok 2. Tadi kelompok 1 4/13, kelompok 2 menanggapi 4/15. Nah, kita coba perhatikan bersama ya anak-anak ibu, kita coba lihat kembali gambarnya di sini kita hitung bersama ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah 4/15. Oke, jadi mungkin anak-anak ibu kelompok 1 kurang teliti dalam menghitungnya. Karena jawaban 1 sampai 3 tadi sudah benar, mungkin kurang ketelitian. Oke, kita lanjutkan. Boleh kelompok 1. Terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Ya. Untuk kegiatan 2 akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk yang kegiatan 2, nah di sini ada gambar ya untuk menyatakan pecahan. Untuk gambar yang pertama itu kan yang diberi warna hijaunya itu ada 1 bagian dari 3 bagian jadi 1/3. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ada 2/6. Lalu untuk gambar yang ketiga itu ada 3/9. Nah di sini
ditanyakan apakah 1/3, 2/6, dan 3/4 merupakan pecahan senilai. Nah, jawabannya iya, karena luas daerah yang diberi warna hijaunya itu sama gitu ya. Jadi senilai. Lalu tentukan apakah pecahan-pecahan berikut senilai atau tidak. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, 1/3 tidak senilai dengan 3/6. Sama ya, bisa dilihat dari gambarnya. Lalu untuk yang 2/5 tidak senilai dengan 6/5. Oke, mungkin Ibu beri kesempatan dulu kepada kelompok 2, apa ada yang ingin menanggapi? Elza izin menanggapi, Bu. Ya, silakan. Mungkin untuk jawaban yang B harusnya senilai. Oke, terima kasih Elza. Coba kita lihat ya, anak-anak tadi dari kelompok 1 mengatakan tidak senilai dengan 6/15, 2/5, 6/15. Kelompok 2 menanggapi ternyata senilai nih katanya. Coba kita perhatikan bersama, ini 2/5, udah benar ya bentuknya, daerahnya, ini 6/15 juga sudah benar. Kita coba perhatikan, ini perseginya sama ya, ukurannya persegi panjangnya memiliki ukuran yang sama, dan kita lihat ini memiliki ukuran yang sama, anak-anak Ibu di sini. Dan di sini ukurannya sama ya. Nah, jadi pecahannya itu adalah yang benar pecahan senilai. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Mungkin kelompok 2 bisa dipersilakan untuk presentasi. Kerjakan yang kegiatan 3, soalnya disuruh melengkapi garis bilangan yang ada di bawah dari gambar yang ada di atas ini. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, satu barisnya itu terdiri dari ada 10 kotak. Terus ini kan yang berwarna atau yang di arsirnya itu ada 1, berarti ini artinya tuh 1/10. Terus yang baris kedua, ini yang di arsirnya ada 2, berarti 2/10. Terus buat melihat banyak enggaknya, ini dilihat dari kayak luasnya, yang paling luas tuh kan yang bawah, berarti dia yang paling banyak, dia yang paling besar nilainya. Jadi kalau ditulis di garis bilangan bakal kayak gini, 0, 1/10 yang paling sedikit tadi, yang paling kecil, terus dilanjut 2/10, 3/10 sampai ke 9/10. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi dapat disimpulkan, tempat yang sama itu jika pembilangnya makin kecil, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Begitu untuk yang... Oke, tunggu dulu Amel, kita coba selesaikan satu-satu per halaman dahulu. Kira-kira dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi dahulu? Saya Ibu izin menanggapi. Ya, boleh, silakan Anggi. Mungkin seharusnya jika pembilangnya semakin besar, maka nilai bilangan tersebut semakin besar, bukan Bu? Oke, kita coba lihat bersama ya. Lihat di sini semua pecahannya itu 1/10 ya semuanya. Kita coba melihat bagiannya 1/10. 1/10 itu cuma satu yang diarsir ya. Hanya satu kotak. 2/10 mulai bertambah, ada 2 kotak. 3/10 bertambah lagi menjadi 3 kotak dan seterusnya. Jadi ke bawah ini kan pembilangnya semakin besar ya, ada 1, 2, 3, semakin ke bawah semakin besar ke 9. Jadi jika kita coba pembilang membesar ya, jika pembilang semakin besar, maka nilai bilangan tersebut, bilangannya kan semakin ke bawah, semakin banyak ya yang diarsirnya. Jadi bilangannya itu seharusnya semakin besar. Oke, terima kasih kelompok 1 atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya ini Bu, di sini kita akan membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda gitu. Nah, kita ini 3/10 gambarnya seperti ini, 2/5 didapatkan gambarnya seperti ini. Nah, untuk membandingkan kedua pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, di sini kita 3/10 dikali dengan 1
1 per 1 atau dikali dengan 1 sama dengan 3 per 10. Nah, di sini kita ubah 2 per 5 penyebutnya menjadi 10. Jadi kita kalikan 2 per 2 atau dikalikan sama dengan sama 1 gitu, sama aja. Jadi diperoleh 2 per 5 itu sama dengan 4 per 10. Nah, baru kita bisa bandingkan kedua bilangan tersebut. Nah, diperoleh 3 per 10 itu lebih besar dari 2 per 5. Nah, kita menyimpulkan dari ini, jika pecahan tidak memiliki penyebut dan pembilang yang sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu gitu, baru bisa membandingkan kedua bilangan tersebut. Oke, terima kasih Elza. Kita bedah dulu ya halaman ini. Ini tadi kata Elza kita samakan dulu penyebutnya. Di sini sudah benar ya, 3 penyebutnya sama. Jadi kalau bilangannya semakin kecil, dia juga nilainya semakin kecil. Berarti di sini harusnya kurang dari ya. Sini harusnya kurang dari. Jadi 3 per 10 kurang dari 2 per 5. Harusnya seperti itu ya. Mungkin ini kurang teliti aja saat menulis kesimpulan. Ini juga benar, kesimpulannya benar, kita melakukan penyamaan penyebut. Karena ini beda ya, ini 2 per 5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5. 3 per 10, pembilangnya 3, penyebutnya 10. Jadi ini berbeda, kita bisa lakukan menyamakan penyebutnya. Selanjutnya di sini perintahnya itu membandingkanlah pecahan berikut yang kelompok 2 dapatkan, yang A itu. Oke, terima kasih Elza. Kita coba bedah kembali. Mungkin dari kelompok 1 dulu ada yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi, Bu. Ya, boleh Aini. Yang B itu harusnya, kalau kelompok kami itu 2 per 50 lebih besar dari 2 per 500. Oke, kita catat dulu ya, 2 per 50 lebih besar dari 2 per 500. Oke, jadi di sini ada 2 pendapat ya yang berbeda. Kita coba membedahnya, kira-kira yang manakah yang lebih tepat. Kita samakan penyebutnya. 2 per 50 kita kalikan dengan 10 per 10. Sama dengan jadinya 20 per 500. 20 per 500 ya. 20 per 500 mana yang lebih besar daripada 2 per 500? Yang lebih besar 20 per 500. Jadi jawaban yang benar adalah ini seharusnya lebih besar. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2 presentasinya. Itu tadi kan mengurutkan bilangan. Di sini kelompok kami mengubah bilangan yang belum dalam bentuk persen itu ke dalam bentuk persen. Untuk 2 per 8 itu tadi sudah pada kegiatan sebelumnya kita kalikan dengan 100%. Jadi dari kelompok kami, jawaban nomor 1 ini urutan bilangan dari yang terkecil adalah 20%, 2 per 8, 0,75, dan 2 1 per 5. Oke. Kita bedah dulu ya nomor 1 terlebih dahulu. Ini kelompok 2 mengubahnya ke persen, boleh ya? Boleh ke persen, boleh ke pecahan biasa juga. Di sini sudah benar. Yang pertama 20%, tidak perlu diubah lagi. Kita coba perhatikan 2 1 per 5. Itu jika kita ubah ke pecahan biasa itu menjadi 2 1 per 5. Berarti 2 dikali 5, 10, ditambah 1, 11. Jadinya 11 per 5. Jadi mungkin kurang teliti ya, belum ditambahkan 1. Jadi 11 per 5 dikali 100%. Jadi mungkin untuk jawabannya tidak berubah ya, tidak merubah urutan, karena tetap ini yang paling besar. Oke, boleh dilanjutkan ke nomor 2. Baik, dilanjutkan ke nomor 2 tadi. Permasalahan ayah yang membagikan kue kepada anaknya. Ana mendapatkan 1/3 bagian, Ani mendapatkan 1/4 bagian, dan Ina mendapatkan 5/12 bagian. Nah, kan tadi ditanyakan siapakah yang mendapat bagian paling kecil. Di sini kami menggunakan cara yaitu dengan menyamakan penyebutnya gitu. Kelompok kami menyimpulkan bahwa 1/4 itu lebih kurang dari 1/3
dan kurang dari 5/12. Tadi yang mendapatkan bagian 1/4 itu adalah Ani, sehingga Anilah yang mendapat bagian kue paling kecil. Oke, baiklah. Sepertinya yang nomor 2 ini sudah benar ya. Anilah yang mendapatkan bagian paling kecil, yaitu 1/4 bagian. Oke, terima kasih kelompok 1 dan 2. Mungkin boleh di stop share dulu. Oke, anak-anak Ibu, kita telah menyelesaikan LKPD 1 dan 2. Jadi ada beberapa revisi ya dari masing-masing kelompok, mungkin bisa diperbaiki kembali, terus bisa dikumpulkan ke grup, dan juga di-submit di Google Classroom kita. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan dari keseluruhan pembelajaran kita. Apakah kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Mungkin dari anak-anak Ibu ada yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh Ani. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang pecahan. Dan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, baiklah Ani, terima kasih. Mungkin ada lagi? Menambahkan, Bu. Ya, boleh. Dwi. Ya, kita sudah belajar tentang membandingkan dua pecahan juga. Jadi, ketika membandingkan dua pecahan, kita bisa menggunakan gambar dan bisa menyamakan penyebutnya, Bu. Oke, terima kasih Dwi. Kita lihat dulu ya tadi kata Ani. Kesimpulannya pembilang ada pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu tidak boleh, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita coba lihat ini ada pizza di sini ya. Satu potongan pizza ini ada berapa? 1/8 bagian. Karena ini potongannya 1 dari keseluruhan ada 8. Selanjutnya tadi kata Dwi, kita membandingkan dua buah bilangan pecahan dapat digunakan bantuan gambar atau kita menyamakan penyebut kedua bilangan tersebut. Nah, misalkan di sini ada 1/8. 1/8 dan 1/4. Kita coba lihat bagian ini digambarkan 1/8 dan ini 1/4. Dari gambar bisa kita lihat ya 1/8 itu diarsirnya hanya segini, 1/4 lebih banyak. Itu kalau dari gambar. Kita coba juga dengan menyamakan penyebutnya. 1/8 kita tetapkan saja 1/8, 1/4 kita kali 2/2 sehingga jadinya 2/8. 1/8 dan 2/8 kita pindahkan ke garis bilangan. Kita lihat di sini 1/8 lebih kiri daripada 1/4. Artinya 1/8 kurang dari 1/4. Itu kesimpulannya. Mungkin dari anak-anak Ibu ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita di pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh Aini. Kita mengurutkan pecahan itu bisa mengurutkan pecahannya bisa diubah menjadi semuanya jadi persen atau penyebut jadi pecahan. Oke, baiklah. Terima kasih Aini. Tadi kata Aini kita mengurutkan pecahan dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama menjadikan semua pecahan tersebut dalam bentuk persen, atau yang kedua kita menyamakan penyebut semua pecahan. Sebenarnya masih ada cara-cara lain ya anak-anak Ibu dengan menyamakan juga mungkin dengan bilangan desimal semua pecahannya. Mungkin akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Udah ya. Selanjutnya kita telah belajar ya tentang tadi melalui GeoGebra, melalui LKPD juga, dan mungkin anak-anak Ibu sudah mulai tergambarkan, sudah mulai tercerahkan tentang materi pecahan ini. Selanjutnya kita akan belajar sambil bermain nih melalui Scratch. Anak-anak Ibu bisa langsung klik linknya ini ya. Materi kali ini kita akan bermain terlebih dahulu dengan klik tombol Games. Kita game 1 dulu ya. Selanjutnya, sebelum ke sesi kesimpulan, kita akan mencoba merefleksikan apa aja sih kesan-kesan anak-anak Ibu selama belajar tadi. Ibu akan coba share di kolom chat ya, sesi Mentimeter kita.
Bagaimana nih perasaan anak-anak Ibu setelah kita belajar pecahan? Ada kita belajar pakai GeoGebra, kita belajar sambil bermain juga. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak Ibu semua? Bisa diketikkan di sana ya. Oke, ini dijawab senang, seru, semangat, semakin paham. Oke, baiklah. Makin semangat ya anak-anak Ibu mempelajarinya dan tidak menjadikan lagi matematika membosankan karena kita belajar sambil bermain dan kita juga mencoba alat-alat baru tuh ada GeoGebra dan semacamnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor selanjutnya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita belajar pecahan, kita mengubah bentuk pecahan. Bisa apa lagi? Membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan. Oke. Mantap ya, itu sudah anak-anak Ibu terangkan nih apa yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin itu anak-anak Ibu kita telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, telah ada kesimpulan tentang bilangan pecahan, apa itu pecahan, bagaimana membandingkannya, bisa kita bandingkan dengan gambar, bantuan gambar, atau menyamakan penyebut, dan terakhir bagaimana cara-cara mengurutkan pecahan. Mungkin selengkapnya mengurutkan pecahan kita ubah ke desimal akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, dan pertemuan berikutnya juga akan membahas tentang operasi bilangan pecahan. Bagaimana kita menjumlahkan bilangan pecahan, bagaimana mengalihkan bilangan pecahan. Mungkin sebelum kita melanjutkan nanti di pembelajaran berikutnya, anak-anak Ibu bisa membaca terlebih dahulu bukunya ya terkait operasi pada bilangan pecahan. Dan terakhir jangan lupa anak-anak Ibu untuk mengumpulkan LKPD-nya tadi di grup WhatsApp dan di Google Classroom kita. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Anak-anak Ibu tetap semangat dan juga semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan. Kita doakan juga Mawar supaya tetap sehat dan kembali belajar bersama kita. Mungkin itu saja dari Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, semoga pembelajaran hari ini dimengerti. Semoga bermanfaat juga, dan mari kita tutup nih pembelajaran kita bersama-sama. Mungkin Friska boleh memimpin doa kembali untuk akhir kegiatan kita. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya saya izin off-cam. Baiklah, di ujung pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa kembali sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak Ibu tetap sehat, semangat. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.